Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan men-share dulu mengenai teori dasar yang ada pada PowerPoint mengenai aplikasi pengolahan kata. Nah, bisa nggih, bentar ya. Oke. Nah, silakan bisa dilihat ya. Tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika kelas 7. Nah, mengenal aplikasi pengolahan kata ya. Kita langsung lebih spesifik aja. Kita akan belajar mengenai pengenal aplikasi pengolahan kata. Nah, pengertian aplikasi pengolahan kata, aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, diantaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Dokumen bisa disanting apabila terdapat kesalahan, ya. Dapat menyisipkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Seperti itu. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk pembuatan dokumen, misalnya buat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Dapat disisipkan gambar dalamnya, tabel, dan grafik. Ya, nanti kita akan praktekkan. Nah, berikutnya jenis aplikasi pengolahan kata. Nah, aplikasi pengolahan kata itu sebenarnya banyak ya. Misal nanti bisa dibaca sendiri di materinya WordStar, WordPerfect, Reader, Microsoft Word, Star Reader, Keyword, OpenOffice Reader, nah, API Word, nah, banyak sekali sebenarnya. Namun kita nanti akan mempelajari mengenai Microsoft Word ya, yang sering kita gunakan di sekolah kita, yang familiar bagi kita, misal. Nah, di sini Microsoft Word banyak versinya ya, dari dulu sampai sekarang, dan sekarang itu sudah sampai pada versi 365 yang versinya online ini. 2020 juga ada, namun yang lebih kita pelajari kali ini pada tahun 2016. Jadi Microsoft Word tahun 2016 ya yang stabil. Nanti kita pelajarinya Microsoft Word tahun 2016. Kita kulik semuanya fitur-fitur di dalamnya ya. Selanjutnya, setelah kita mengenal jenisnya, word processing. Nah, berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah-naskah atau surat menyurat. Nah, di situ lagi ya. Yang dimaksud processing berarti kan kegiatan pengetikan, ya. Jadi baca nanti dipahami. Penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Nah, karena kita tadi kan sudah mengenal jenisnya, kita spesifikkan lagi. Kita akan mempelajari Microsoft Word. Nah, di sini penggunaan Microsoft sebagai aplikasi pengolahan kata. Nah, Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, ingat, membuat dokumen berbentuk surat kabar, tabel surat, tabel, dan masih banyak lagi yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. User interface di Microsoft Word adalah berbentuk GUI, graphic user interface. Nah, GUI itu berbentuk gambar seperti yang kalian lihat, misal di sini ada home, misal, dan ini sudah berbentuk gambar semuanya ya, jadi memudahkan kalian. Sebenarnya ada dua macam bentuknya atau interface-nya. Yang pertama berbentuk GUI. Berbentuk GUI itu yang seperti kalian lihat. Yang kedua berbentuk teks. Nah, saya akan menyontohkan misal yang berbentuk seperti apa ya contohnya ya. Saya akan share. Bentar ya, saya stop dulu share caranya. Saya akan menyontohkan bentuk teksnya. Misal seperti ini. Nah, misal seperti ini, sebentar. Nah,
Di sini merupakan berbentuk teks. Misalnya kalian mau ngeklik Zoom, itu harus mengoperasikan kalimat perintah install Zoom ya. Cuma hitam putih seperti ini. Jika kalian di HP kalian sekarang tinggal klik mau membuka Zoom, tinggal diklik di Zoom-nya. Itu kan berarti berbasis teks, berbasis GUI atau gambar atau grafik. Kalau yang misal kalian di HP kalian cuma hitam putih, kira-kira apa yang terjadi? Kalian pasti pusing ya. Nah, ini yang dinamakan berbasis teks seperti ini. Kembali lagi ke materi yang tadi ya di PowerPoint. Nah, seperti itu bedanya GUI sama teks. Nah, bagaimana mengoperasikan Microsoft Word? Nah, yang pertama klik start. Start itu yang ini. Lalu al program. Nah, biasanya di sini ada Microsoft Office, ada folder berbentuk seperti ini. Tulisannya Microsoft Office, diklik lalu masuk ke Word. Karena ini sudah Word di luar, tinggal masuk klik start al program lalu pilih Word, diklik kiri 2 kali, dia akan membuka aplikasinya. Nah, yang kedua double klik shortcut Microsoft Word yang ada pada desktop. Nah, misal kalian menghidupkan komputer, di tampilan awal nanti kan banyak pilihan. Misal di sini ada berbagai macam aplikasi. Nah, carilah yang tulisannya Word 2016 nanti kalau kita sudah praktekkan di sekolahan, lalu double klik kiri 2 kali di sini ya. Di aplikasinya otomatis akan terbuka. Nah, kalau di HP kalian tinggal diklik 1 kali pada aplikasi misal Zoom ya, kalau kalian tinggal diklik kan otomatis Zoom-nya terbuka. Nah, ini sama saja. Ini kita menggunakan tombol pada mouse untuk mengklik ya. Kalau di HP cuma pakai touchscreen, pakai tangan kalian aja sudah. Kalau di sini pakai mouse. Oke, lanjut next. Setelah terbuka tampilannya, kita akan mengenal tampilan kerja pada Microsoft Word. Nah, di sini tampilan kerja seperti ini ya. Kalau sudah terbuka aplikasinya nanti. Nah, saya akan memberikan catatan seperti ini anak-anak. Nah, di sini merupakan menu barnya ya, menu bar. Dari menu file home, insert, nah home insert, design, layout, difference, nanti kita akan kupas semuanya. Nah, ini bisa di menu home ya kita ya, di menu home sini. Ini merupakan toolsnya atau alat bantunya ya, banyak ini. Ini baru di menu home, belum di insert. Nah, alangkah baiknya nanti kita akan praktekkan saja ya. Kita praktekkan agar lebih paham karena ini banyak sekali toolnya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengenal fitur-fiturnya banyak, membuat dokumen baru. Nah, klik new blank lalu new blank, dan di sini klik OK lah. Kita bikin blank baru nanti bisa dibaca sendiri untuk teorinya ya. Insya Allah mudah. Selanjutnya untuk kunci keyboard pada aplikasi Microsoft Word. Nah, kunci keyboard itu berarti alat bantu menggunakan keyboard. Nanti dengan cara misal kalau kalian sudah mengerti keyboard komputer, kalian pencet huruf ya, huruf CTRL O, berarti pencet huruf CTRL sama O bareng gitu, dia akan mempunyai fungsi membuka dokumen. Nanti kita akan praktekkan juga. Sedangkan bantuan keyboard banyak sekali ya, di sini ada 2 lembar ini, mungkin masih banyak lagi yang sering digunakan, bisa kalian praktekkan nanti. Jadi kalau di komputer sini kita menggunakan mouse dan keyboard ya. Ingat, kunci keyboard berarti alat bantu menggunakan keyboard agar membantu kita dalam membuat dokumen, dan setiap kunci keyboard mempunyai fungsi-fungsi. Nah, di sini nanti kita bisa belajar sendiri secara teori dan bisa secara praktek, beberapa yang mungkin ya praktek. Oke, next langsung membuat dokumen baru. Nah, nanti tinggal misalnya kita sudah masuk ke aplikasi Microsoft Word, kita nanti pilih file, lalu pilih new, lalu pilih blank dokumen. Nah, di situ bagaimana cara membuat dokumen baru. Ini menyimpan dokumen. Jadi misal seperti ini anak-anak. Kalau kalian sudah membuat sebuah dokumen, misal membuat label atau sebagainya, atau membuat undangan, otomatis kan kalian pengen menyimpan undangan tersebut.
untuk digunakan kemudian hari. Nah, nanti kalian tinggal pilih file lalu pilih save, beri nama di sini lalu pilih save. Nah, kalau tidak dengan menggunakan bantuan keyboard shortcut Ctrl atau S ya, plus S itu ya sama saja seperti file save as, jadi yang lebih cepat jika kalian paham keyboard tadi ya, keyboard shortcut. Nah, kalau tidak dengan klik icon tanda seperti ini nanti juga kita akan mencobanya. Baik, lanjut. Jadi menyimpan dokumen. Menutup dokumen, klik file lalu close atau klik pada ikon X yang terletak di sebelah kanan atau sebelah kerja. Nah, di sini ya. Ini merupakan close, misal di sini. Nanti juga kita praktekkan. Nah, di sini membuat teks berkolom. Misal contohnya ini dalam pembuatan koran. Jadi ini juga bisa membuat koran ya. Digunakan membuat koran. Lalu mengatur layout dokumen. Bagaimana yang dimaksud mengatur layout dokumen? Jadi ini yang dimaksud mengatur lembar kerja pada dokumen Microsoft Word. Jadi kita bisa atur misal besarnya kertas, ukuran kertas. Seperti itulah anak-anak. Maksudnya mengatur layout dokumen itu kita bisa ngatur lebarnya kertas, tata cara penulisannya jaraknya berapa. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya mencetak dokumen. Ya, setelah kita buat dokumen, kita mau mencetak atau men-print ya. Klik file lalu print, nanti akan menghasilkan cetakan melewati printer ya. Namun kali ini mungkin cuma saya berikan langkah-langkahnya saja, tetap nanti besok kedepannya kalau udah masuk kita praktekkan cara memprintnya. Nah, tentukan nama printer, pilih pack, range, current pack. Nah, seperti ini juga banyak nanti kita akan pelajari. Baik, nanti untuk teori ini saya akan share di kelas kita nanti di grup. Selanjutnya mohon untuk lebih fokus lagi karena ini kita akan praktek. Diamati di HP kalian, tolong untuk fokus. Dan bagi yang belum bisa mengikuti, nanti bisa lihat di link YouTube yang akan saya share ya. Ini sudah saya rekam, nanti saya share di link YouTube untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti. Oke, sebentar. Saya anggap kalian semua sudah bisa membuka aplikasi Microsoft Word ya, karena kalian kan sudah bisa membuka Zoom di HP kalian sangat mudah. Sedangkan ini di Microsoft Word saya anggap sudah bisa membuka aplikasi Microsoft Word karena ini kan berkaitan praktek langsung di lapangan karena begitu, dan kalian saya anggap sudah bisa. Ini saya akan berikan tampilannya waktu terbuka ya. Nah, ini merupakan tampilan Microsoft Word saat waktu terbuka. Misal kalian mau bikin dokumen atau bikin template juga ada sudah tersedia di sini. Namun kita belajar saat ini menggunakan lembar kerja yang kosong atau blank ya. Nah, bisa memilih home, diklik kiri home, lalu pilih blank dokumen juga bisa, klik new juga bisa, pilih blank dokumen juga bisa. Nah, di sini merupakan template-template yang sudah ada pada Microsoft Word. Nah, banyak sekali ya. Namun kita kan lebih belajar ke blank dulu, ke kosong dulu ya. Sudah, boleh home, new, link dokumen, diklik. Nah, akan tampil aplikasinya, lembar kerjanya dari Microsoft Word sendiri. Lembar kerjanya itu ya di sini ya, yang klik ini ya, ini lembar kerjanya. Nah, dari tadi gambar yang kita jelaskan tadi, yakni menu-menu pada Microsoft Word, menu-menu barnya, oke. Ada file, nah, home, insert, design, layout, difference, mailing, review. Nah, ini banyak sekali. Nah, kita mulai dari yang sini dulu ya. Baik, misal kalian mendapatkan tugas. Nah, di sini kita sebenarnya banyak sekali ya dalam buat dokumen, misal undangan, kepanitiaan dan sebagainya. Misal seperti ini aja paling simpel ya. Nah, ini tugas dari sekolah. Namun kita bisa menggunakan tools yang ada pada sini. Akan kita praktekkan secara keseluruhan. Mohon disimak dengan baik dan fokus. Baik, misal kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, bisa disuruh untuk membuat langkah-langkah membuat mie rebus ya. Diketik misal langkah, kita ketik menggunakan keyboard karena kita bantuannya keyboard. Kalau di HP kita tinggal ketik pakai tangan atau touchscreen kita.
Ini pakai keyboard, saya akan mengetikkan langkah membuat mie rebus. Nah, kita enter. Kalau di sini kan kursor ya namanya ya, tombol. Makanya di sini kita kalau pengen ke bawah bagaimana Pak? Kita pencet enter pada keyboard. Nah, dia akan ke bawah. Lalu kita akan memberikan nomor. Nah, seperti ini. Siapkan wajan. Lalu kedua, siapkan air. Nah, di sini kan kita masih menggunakan yang manual penomorannya. Nah, misal seperti ini, 1. Siapkan panci. 2. Kita masih menggunakan manual ya penomorannya seperti ini. Siapkan air. 3. Kita masih ngetik pakai keyboard lalu di enter. Nah, ini kan cara manual. Nah, bagaimana Pak cara menggunakan penomoran secara otomatis? Gampang. Sebelum kita mengetik, nah, pilihlah di sini numbering. Nah, ini digunakan untuk penomoran. Baik itu berbentuk angka. Nah, lihat di sini perubahannya. Berbentuk angka, huruf atau Romawi. Kita misal praktekkan di huruf aja dulu. Misal, siapkan air yang mendidih. Nah, setelah selesai, pada Panji. Nah, setelah selesai, kita pencet enter, otomatis huruf B akan muncul sendiri. Kalian lihat. Nah, dia kan tampil sendiri. Siapkan air yang mendidih pada panci ya, bukan panik ya, panci. Lalu, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Nah, ini kan step selanjutnya, tinggal kita pencet enter udah otomatis memberikan huruf. Aduk hingga matang. Lalu tiriskan. Nah, seperti ini. Setelah itu, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke gampang. Tadi kan kita tuh sudah set di numbering ya. Kita tinggal pencet enter. Nah, langsung otomatis pemberian angka ya. Karena kita sudah setting tadi, udah enak. Masukkan bumbu dalam mangkok. Lalu mie masukkan ke dalam mangkok. Lalu aduk bersama bumbu. Enter lagi. Misal banyak banget langkahnya ya. Langkahnya terlalu banyak, saya tuliskan seperti ini dan seterusnya. DST, lalu di sini selesai. Nah, seperti itu. Misal kita mau mengganti Pak, jangan huruf Pak. Kita ganti angka saja Pak. Oke, baik, gampang. Kita blok dulu yang mana mau ganti. Misalnya di sini kita akan blok dulu dari sini. Bagaimana cara membloknya? Pada mouse, klik kirinya, ditahan, lalu geser mouse-nya sampai tempat mana yang akan kita rubah. Misal seperti ini, saya sampai huruf A, saya mau mengganti dengan huruf. Nah, saya ulangi dari sini, lalu saya blok dengan menggunakan mouse klik kiri, dipencet terus, lalu digerakkan mouse-nya, lalu klik kirinya dilepas, masuk ke numbering sini, lalu klik kiri, pilih mau diganti yang mana, nomor bisa, mau sini bisa, otomatis di sini akan berubah semuanya ya. Bisa kita ganti nomor biasa, klik-klik, nah dia akan berubah seperti ini. Nah, itu dari fungsi dari numbering sendiri dan perubahannya. Nah, misal kita mau ganti ini Pak, balet. Nah, fungsi balet seperti ini, kita drag dulu lembar kalimat mana yang mau kita ganti. Misal di sini lagi kita mau ganti balet, fungsinya seperti apa? Nah, pada garis segitiga ini diklik, pilih. Nah, seperti ini. Mau dipilih yang mana? Simbolnya, silahkan. Misal mau ganti ini ya diklik saja, klik. Nah, seperti itu. Lanjutnya. Nah, itu tadi ya. Lanjut. Setelah di sini kita masuk ke perataan.
rata nih ya, ada rata kiri atau left, atau bisa menggunakan CTRL-F. Lihat ini CTRL-L ya. Di sini center CTRL-E, di sini L-Y atau perataan kanan itu CTRL-L, di sini justify atau J. Baik, saya akan contohkan penggunaan fungsi pada sini ya. Misal kita langkah-langkah membuat mirrorburst itu kita ratakan ke tengah. Pengennya ditaruh di tengah. Ya, jangan lupa kita blok dulu. Di blok dulu. Lalu bisa memencet CTRL-E. Misal saya ya, pakai ini dulu. Bantuan mouse ini, ya, saya klik kiri di sini, dia akan juga ke tengah. Nah, saya kembalikan. Nah, ini tombol fungsi untuk mengembalikan. Undo paragraf lagi mana? Nah, ini undo ya. Berarti sebelumnya saya klik kiri, dia akan kembali lagi seperti semula. Nah, misal saya nggak mau pakai ini, Pak, nggak mau klik, kita sudah hafal shortcut keyboard, Pak. Ya udah. Misal di sini saya tidak usah mengklik sini, kita tinggal pencet CTRL-E, dia sudah ke tengah. Yang penting diblok dulu. Jadi kan sistem membaca, oh baris baris di sini yang saya blok, yang ini saya tengahkan, seperti itu. Nah, mudah ya. Itu. Seperti itu. Ini fungsi dari center. Kalau yang bawah di sini ini menggunakan fitur alignment left. Nah, di bawahnya lagi kita misal mau memberikan efek, memberikan perataan kanan. Di sini ya. Klik CTRL. Ya, ini saya klik sini saja, nanti bisa dikembangkan sendiri di rumah dengan mencet CTRL R. Lalu di sini kita akan menggunakan, nah ini kan masih di kiri, justify rata kiri kanan. Nah, loh Pak, kok sama saja Pak? Nah, sebenarnya ini nanti setelah ini saya akan menjelaskan lagi secara jelas penggunaan dari ini ya, perataan. Misal di sini ya, kita kupas di center, perataan tengah. Kita enter dulu di bawahnya. Misal ini huruf atau suatu kalimat, tapi saya memberikannya contoh huruf saja ya, huruf H gitu ya. Kita mulai dari huruf G, misal ini sebuah kalimat. Nah, seperti ini. Dia mulai darinya tengah ya, diamati ya. Nah, seperti itu. Nah, mohon maaf. Dia mulai nulisnya dari huruf tengah. Nah, seperti ini. Coba bayangkan seperti ini. Nah, ini jadi contoh perataan rata tengah. Nah, kamu mau nulis apa? Di sini juga seperti ini terus nanti. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Ini perataan tengah. Kalau rata kiri bagaimana Pak? Coba kita enter dulu ya. Kita akan mencontohkan rata kiri. Apa yang terjadi? Seperti ini. Nah, kalau rata kiri berarti yang sebelah kiri sini berarti kan rata. Yang kanan tidak rata. Seperti itu. Misal ini huruf atau kalimat di sini tidak akan rata, namun di kiri sini dia akan terkesan rata. Nah, bagaimana yang kanan? Nah, kita klik di sini, lalu enter. Kita coba klik kanan. Misal ini sebuah kalimat. Nah, saya gantikan seperti ini. Misalnya sebuah kalimat ya, apa yang terjadi? Nah, ya bayangkan ya, samping kiri tidak rapi, akan tetapi sebelah kanan dia rapi. Nah, ini penggunaan rata kanan. Lanjut ke justify atau rata kiri kanan ya, atau CTRL-J, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, ini saya enter dulu di bawahnya. Misal kita membuat suatu kalimat ya, ini huruf ya, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Dia akan selalu rata kiri kanan.
Amati. Ya. Lihat, misal ini huruf yang saya tulis ya, kalimat ya. Bayangkan dia akan rata terus kiri kanan. Nah, dia rata terus ya. Kiri kanan. Nah, ini penggunaan justify. Biasanya di buku tulis di buku pendamping kalian itu sering menggunakan itu. Seperti itu fungsi-fungsi dari perataan. Lanjut. Misal kita ke menu line and paragraph spacing. Bagaimana? Nah, itu gunanya buat apa sih, Pak? Seperti ini misal. Kita drag dulu tulisan langkah-langkah membuat mie rebus sampai ke sini. Nah, apa yang terjadi? Setelah kita drag, lalu pilih kita. Nah, bisa seperti ini. Apa yang terjadi? Kita drag dulu tulisannya di sini, ya. Kita drag. Nah, kita masuk ke line and paragraph spacing, kita klik, pilih. Apa yang terjadi? Dia akan membuat jarak spacingnya, ya. 3 terlalu tinggi, 2,5 juga. Nah, biasanya penulis menulis 1,5 atau 1,0 atau ini juga bisa. Kalau 3 bisa seperti ini. Nah, jaraknya akan semakin jauh dari sini sama sini akan jauh. Nah, kita enter juga akan semakin jauh. Nah, bagaimana mengembalikannya? Nah, kita blok lagi dari sini. Kita blok, lalu pilih yang 1,0. Nah, kalau tidak, langsung saja kita pilih di atas ini, undo. Nah, satu kali lagi. Dia akan kembali lagi seperti semula. Kalau yang sampingnya berarti maju, kalau ini ke belakang, mundur ya. Seperti itu. Selanjutnya memberikan warna ya, pada shading, ini seperti ini, kita blok dulu di sini, memberikan warna, pilih warnanya. Nah, seperti ini. Dia akan memberikan warna. Nah, untuk ini border, untuk garis ya, pemberian garis nanti ini untuk tabel biasanya. Next, ke font saja dulu ya. Baik, misal seperti ini Pak, mau mengganti huruf ya Pak ya, gampang anak-anak. Ada pertanyaan seperti itu Pak saya. Mengganti huruf seperti ini, kita blok huruf yang mau kita ganti, jangan di sini ya, kita ke bawah saja. Misal di sini kita akan mengganti model huruf, kita blok dulu hurufnya atau kalimatnya, lalu pilih ke font atau Ctrl Shift F juga bisa, tapi saya pilih ini juga bisa. Di sini tinggal diklik kiri, lalu pilih berbagai macam bentuk huruf ya. Kalian bisa memilihnya sesuai dengan hati kalian. Kalau saya misal saya akan mencontohkan di Algerian saja contoh ini, atau tidak di Times New Roman atau di Arial Break misal seperti ini ya. Jadi kalian ganti suka hatinya. Misal kalau di sini masih Arial Break, kalian enter, otomatis dia masih Arial Break. Nah, nanti tinggal diganti saja. Mau diganti apa? Kalau masih Arial Break Pak, nanti bisa diganti lagi. Selanjutnya, next kita ke sampingnya kita blok dulu tadi di sini tulisannya. Kita mengganti ukuran. Nah, ini font size. Font size itu berarti kan size itu ukuran, font itu huruf, berarti ukuran huruf. Nah, seperti itu. Atau alternatif nanti bisa dipelajari ya dekat keyboardnya ya di rumah ya. Ini saya mempraktekannya saja. Klik di sini lalu pilih besar kecilnya ya. Ini sesuai dengan nomornya atau angkanya. Semakin besar hurufnya. Semakin ini semakin ke atas atau semakin kecil huruf angkanya, dia akan semakin kecil. Nah, seperti ini. 72 kurang gede Pak. Gampang. Ini diklik di sini lalu kita ketikkan sendiri 100 enter. Nah, dia akan gendut ya. Aduh, gede Pak. Gimana Pak cara mengembalikannya? Tinggal dipencet di atas. Undo font formatting atau Ctrl Z. Bebas. Kalau masih pemula juga boleh, tinggal klik-klik saja. Nah, kalau sudah mungkin sudah mahir, Ctrl Z juga sudah bisa seperti itu. Itu untuk font size. Lanjut Pak ke sampingnya. Sini fungsinya buat apa? Kita blok dulu. Lalu ke increase font size. Bagaimana cara penggunanya? Tinggal diklik saja dan lihat simbolnya. Ini berarti kan ke atas atau lebih besar ya. Jadi kita klik di sini seperti ini fungsinya untuk membesarkan secara otomatis ya. Nah, waduh, kegedean Mak, mau dikecilkan. Kita ke sampingnya berarti. Diklik font size atau lihat simbolnya kalau belum paham. Ini ada simbolnya itu kecil ya. Dikecilkan itu berarti dia mengecil. Klik saja sampai kecil. Lihat di sini perubahannya, dia akan mengecil. Nah, kecil seperti ini anak-anak. Ulah. Lanjut ke sampingnya dengan catatan ini masih keblok ya.
Ingat ke blok biar sistem membaca, oh bagian sini aja mau terganti gitu ya. Cengkes, apa yang terjadi? Misal kita mau menggantikan huruf kecil, misal huruf F-nya jadi kecil ya, semua huruf kecil semua. Coba kita coba lowercase. Nah, dia akan menjadi kecil M yang dimasukkan. Misal di huruf depannya mau diganti huruf M, huruf B, huruf K, huruf D, huruf M. Kita kebacut nulis misal terlalu panjang, kita mau masak, kita mau hapus sih dari sini sampai sini kita mau menghapus satu persatu kan repot. Dan kita cuma menginginkan huruf M menjadi besar, B huruf besar, K huruf besar, D huruf besar, M huruf besar. Kita langsung saja masuk ke sini, lalu kita pilih capital H word. Nah, seperti ini anak-anak. Tidak usah menghapus, otomatis dia akan tergantikan sendiri. Di kapitalnya dia akan menjadi huruf besar. Kita lanjut ke menu yang lain. Apakah apa yang terjadi? Misal di sini amati. Nah, dia menjadi besar semua. Itu uppercase. Toggle bagaimana? Sesuai dengan gambarnya, T-nya kecil, nah, dia akan mengecil. Nah, seperti itu. Nah, awal apa syntax? Nah, ini normal kembali. Next. Saya besarkan biar kalian lihat. Lanjut ke bawah. Huruf font box, italic, underline. Bisa klik Ctrl B, I, Ctrl I, Ctrl U. Nah, bisa seperti menggunakan blok. Di sini kita blok dulu tulisannya. Mau kita tebalkan, tinggal klik di sini ya, bold atau Ctrl V tadi juga bisa. Dia akan berubah menjadi seperti lebih tebal. Nah, di bawahnya kita akan menggunakan garis miring. Nah, klik di sini boleh atau Ctrl I, dia akan berubah menjadi miring. Garis bawah Pak. Nah, tulisan selesai di blok dulu kita garis bawah. Nah, penggunaan 3 fungsi font ini ya. Next di bawahnya kita akan menggabungkan 3 fungsi. Oke, dan oke gini ya. Ya blok dulu, klik di sini, dia akan tebal, garis miring, dia sudah pakai garis bawah. Lalu kita akan mencoretnya. Strike ini digunakan untuk mencoret garis tengah ya. Saya klik, nah apa tadi seperti ini. Misal di bawah masih seperti ini, ingat di bawah sini kalau masih nempel seperti ini, dia akan ikut terus. Nah, bagaimana cara menetralisirnya? Kita blok dulu sampai di sini, dimulai dari sini ya. Kita pakai, kalau tidak sebelum kita kembalikan dulu, sini kita kembalikan dulu ya. Diklik di sini, sini, lalu sini. Dia akan hilang. Fiturnya baru kita enter. Nah, oh ya mas, masih gandul. Nah, di sini kita hilangkan. Nah, oke, lalu enter. Di sini karena masih ikut simbolnya, kita drag dulu lagi. Nah, hilangkan. Kalau tidak, cara yang termudah seperti ini, enter 2 kali. Nah, dia akan hilang sendirinya. Cara menghilangkan toolsnya ya. Nah, tapi ingat di sini kita harus melihatnya. Kalau masih ada kotaan seperti ini, dia masih ngikut efeknya ya. Kita klik dulu biar hilang. Bisa ketika sudah normal lagi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Memberikan warna Pak atau background sesuai dengan, kalau di sini kan shading ini kan sampai full ya, pembatasannya sampai sini. Tapi kalau yang di sini itu cuma selebar kalimat. Kita blok lalu pilih gambarnya. Ya pilih pilih warnanya sesuai dengan kalimatnya, tidak full kayak shading tadi. Seperti itu. Pembelian warna. Oke, font color. Kita blok dulu, berikan warna bebas sesuai hati kalian. Oke. Gradien, nah ini coba buat ini ya, kalau kalian lihat misalnya warna merahnya dulu, terus kita berikan gradien, apa yang terjadi seperti ini tulisannya, dia akan berubah sendirinya ya. More gradien, lebih banyak gradien lagi, mau pilih yang mana dan sebagainya silahkan explore nanti. Yang penting kita bisa memberikan warna dulu ya. Sudah, setelah ke sini, nah lanjut.
Misal lembar kalian tidak satu lembar, banyak sekali lembaran ya. Kita mau mencari dengan menggunakan rumus toolbar find atau mencari. Nah, kita pengen cari sebuah kalimat atau kata. Nah, tinggal diklik di sini find lalu tampil ada navigasi. Misal ini lembarnya banyak ya, kita mau cari tulisan mangkok di halaman 50. Kita mau nyekrol ke bawah sini kan lama sekali, mungkin sampai 50 lembar. Kita coba ketikkan misal di sini mangkok ya. Kita bingung mau cari tulisan mangkok. Kalau di sini masih mudah karena masih satu lembar. Kalau lembarannya banyak, kita mau mencari kalimat mangkok, berarti di sini klik find lalu ketikkan mangkok. Nah, otomatis di sini akan menguning dengan sendirinya. Oh, mangkok, mangkok, mangkok. Nah, gitu. Di sini lalu pencet enter, nanti dia akan ngikut. Nah, item-itemnya akan ngikut. Enter terus dia akan bolak-balik, dia akan membantu kita untuk mencari tulisan mangkok di sebelah sini ya. Ini untuk fungsi find. Nah, lihat. Nah, seperti itu. Itu dari find. Back heading. Nah, ini satu ya. Sekarang kita ke replace. Nah, misal kita mau mengganti tulisan mangkok menjadi gelas. Kita blok dulu tulisan mangkok, lalu replace. Nah, di sini otomatis dia akan kedetek langsung. Berarti yang mau kalian itu mau ganti apa ya? Mangkok berarti ya. Mangkok ya. Replace with dengan nama gelas. Ingat tulisan mangkok di sini dan mangkok ini ya. Kalau replace satu berarti yang tanda hitam di sini yang terganti itu ya. Replace coba. Nah, dia akan jadi gelas. Seperti itu. Kalau mau pengen mengganti semua, nah, replace gelas, replace all berarti yang bertuliskan mangkok secara keseluruhan itu akan terjadi menjadi gelas. Berubah jadi gelas. Misalnya replace all ya, nggak usah lama-lama. Ya, we made to replace. Do you want to continue searching from the beginning? Yes. Ya, nah all done. We made to replacement berarti gelas, gelas. Ya, kalau replace to satu-satu, kalau replace all berarti semuanya. Oke. Ya baik, di home kita sudah selesai ya. Oh iya, maaf, seperti ini, lupa. Misal kita mau menggandakan kopi ya. Kita nulis secara berulang-ulang. Selesai misal. Atau DSK lah. Ini misalkan kalimat, kita blok dulu, lalu pilih copy, klik di sini sembarang, lalu paste. Paste itu gunanya untuk menempelkan, ya paste atau CTRL-V. Dia akan otomatis sama terus. Selanjutnya, sampai lupa tadi ya, mohon maaf. Untuk penggunaan X2 di bawah sama X2 di atas, superscript sama subscribe seperti ini. Misalnya kita mau menuliskan huruf H2O. H2O. Nah, ini penulisan yang salah. Padahal sama dengan air. H2O pada IPA itu penulisan seperti ini. H, 2-nya di bawah. Kita klik di sini, lalu pilih angka 2. Lalu kita lupa mau mengembalikan, kita ketik lagi, dia akan selalu kecil terus. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Setelah kita pencet angka 2, lalu kita klik di sini lagi, dia akan menjadi normal. Lalu kita akan ketikkan angka ketikkan O. Nah, air. Nah, ini merupakan penulisan yang benar. Ini yang tulisan salah. Ini ya toh. Yang benar ini. Itu untuk rumus di sini ya. Selanjutnya untuk ini biasanya penulisan pangkat. Misal kalian menulis 2 pangkat 2 bingung bagaimana ya, tinggal diklik angka 2 lalu klik di sini. Lalu angka 2-nya ini juga jadi pangkat. Ingat, kembalikan lagi ya kalau seperti ini. Aduh kok belum kembali, Pak. Ingat di sini dikembalikan lagi, diklik. Nah, seperti itu. Kita ketikkan. Nah, selesai. Dia kembali. Nah, ini untuk penulisan pangkat. Oke? Ingat? Saya ulangi lagi, copy. Mau di copy lagi 2 pangkat 2 di bawahnya. Kita blok,
pilih copy, nah, atau CTRL-C, saya tidak usah pakai ini, misal saya pakai CTRL-C ya, CTRL-C, lalu klik di bawahnya atau di sini di lembar kerjanya di sini, saya kembalikan dulu, lalu saya enter, pengen di bawahnya seperti sama, 2/2, tinggal CTRL-V, nah paste seperti itu. Kalau manual ya klik di sini atau di sini diklik itu paste, nah, ini juga sama juga. Nah, tapi saya pakai keyboard tadi ya, shortcut keyboard seperti itu. Next, lanjut kita masuk ke menu insert. Saya ulangi. Di sini kita akan buat 2 lembar. Ya. Yang lembar pertama kita sudah praktek mengenai home. Di insert bagaimana, Pak? Nah, saya besarkan lagi. Ini di lembar kedua. Oh iya, sebelum masuk ke insert, saya lupa untuk mengenalkan fungsi ini anak-anak sebenarnya. Di sini misal disiapkan panci, kita blok dulu. Nah ini kegunaan fungsinya. Bagaimana kalau kita geser seperti ini, dia akan ikut geser tulisannya. Kalau yang pengen, misalnya saya kembalikan lagi, pengen kedua ini, pengen ke kiri banget, nah gampang, di bawah ini di blok dulu atau di drag, lalu bawah sini diklik kiri, klik tahan, geser mouse-nya, nah dia akan geser seluruhnya, nah, seperti itu, sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang di atas bagaimana Pak? Nah ini digunakan untuk, nah seperti ini, bisa misah. Kalau pengen pindahnya sepakat jadi yang bawah, jangan yang atas, tapi yang bawah sini, ya itu ikut semua. Kalau yang atas dia sendirian, nah seperti itu. Udahlah, waduh salah Pak, ya udah tinggal pencet ini aja, kembalikan lagi, udah jadi seperti itu. Nah, next, yang kedua kita masuk ke menu insert ya. Kita mau memberikan efek gambar. Nah, misal di picture, lalu online picture juga bisa. Namun ini online, saya akan praktekkan yang tidak online saja. Kita pilih picture, lalu device. Di sini kita pilih gambar. Misalnya di sini sudah tertampil gambar kita ya. Di menu mana, kita silahkan. Kalau di HP ya bisa jalan ke HP. Kalau di sini saya, misal di picture, itu ada gambar, saya insert picture-nya. Nah, picture-nya dia akan gambarnya akan masuk ke dalam sini. Otomatis ya. Di sini kita bisa mengecilkan, memberikan besar, efek besar. Nah, banyak sekali di sini. Kita bisa menggunakan efek di sini juga diklik-klik. Nah, kita coba-coba sendiri di rumah, banyak efek-efeknya. Color itu buat apa? Di sini lihat perubahannya di sini ya. Yang buat seperti itu. Nah, di sini dia akan juga berubah. Artistic effect, compress video juga bisa. Nah, ini untuk mengecilkan tapi ini dan kegunaan. Nah, terus misal correction. Nah, ini untuk memberikan gelap terang efek. Selanjutnya kita mencoba picture border. Berarti picture border buat apa? Memberikan garis pada gambar ya, seperti itu. Kelihatannya kita coba di sini. Nah, hitam merah. Nah, seperti itu. Tuh, kalau picture effect bagaimana Pak? Coba lagi. Nah, di sini. Nah, efeknya apa? Nah, dia kan gerak. Nah, berikan efek seperti itu. Picture layout. Nah, ini juga bisa loh. Banyak sekali ya. Tapi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu rotate. Nah, rotate buat apa? Buat memiringkan gambar 90 ke kiri, balik seperti ini. Kalau kanan seperti ini ya. Vertikal, balik seperti ini. Horizontal sama tadi ya. Seperti itu. Lalu crop digunakan untuk tinggal klik crop. Nah, akan tampil warna hitam seperti ini. Digunakan untuk memotong ya. Misal seperti ini. Setelah selesai yang kita mau potong, di sini misal. Ini caranya dari sini tadi. Yang warna hitam. Nah, kita kursornya taruh di warna hitam. Klik kiri dipencet, lalu geser sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu lepaskan tombol klik kiri pada mouse. Lalu pencet enter. Apa yang terjadi? Lihatlah. Nah, dia akan memotong dengan secara otomatis. Lalu di sini, klik di sini.
Lalu pilih format, boleh bold text digunakan untuk apa? Behind the text misalnya. Gambar ini berarti akan bisa berada pada teks di bawah teks. Dia akan gabung sama teks, tapi gambar tadi berada di belakang teks. Bisa mau ganti bold text-nya menjadi kita klik gambarnya, lalu kita bold text-nya menjadi nah seperti ini. Bisa dicoba-coba apa terjadi? Nah, sesuai dengan gambar inline with text berarti dia seperti ini gambarnya sesuai dengan square. Kalau di tengah berarti tick, berarti bisa dilewati huruf tapi dia benar-benar di tengah. Kok seperti ini dia mengikuti juga. In front text berarti dia di depan huruf, jadi hurufnya ketutupan ya. Kalau tadi di behind kan di belakang. Nah, seperti itu kan behind the text berarti kan dia di belakang apa ya. Nah, seperti itu fungsi dari bold text. Nah, ini seperti itu ya untuk bold text. Lanjut, misal mau ganti di bawahnya. Jangan di sini ya, di sini akan ikut terus ya. Di enter dulu. Lalu kita mencoba insert tabel. Nah, ini membuat tabel, insert tabel. Nah, di sini kita dapat membuat tabel. Nah, berapa yang kita butuhkan? Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Ini seperti ini ya. Kita bikin 3 aja dulu. Nomor kita klikkan di sini, klik di sini nama. Nah, klik di sini kelas. Nah, seperti ini. Nomor 1 dan sebagainya. Nah, terus bagaimana Pak? Kita sudah terlanjur bikin 2 padahal yang kita butuhkan 10 ya, di paling sini lalu diklik kanan insert. Nah, insert tabel mau ke kiri juga bisa. Nah, ini kalau ke kiri gambarnya. Kalau ke bawah berarti kita tinggal klik kanan lalu insert. Nah, insert kalau ini ke atas, kalau beda ke bawah ya. Nah, satu. Kalau pengennya tambah cepet ya tinggal di blok, klik kiri, 2 ya, tambahnya kan menjadi 2 aja. Ini ke bawah, dia akan tambahnya 2. Terus, kalau yang pengen yang lain kita klik insert, nah insert cell, row, atau shift cell down ya juga bisa. Nah, tambah lagi. Tambah terus. Lebih cepat biasanya di drag, klik kanan, insert, sesuai mau kemana, kiri kanan, bebas. Ke bawah dia akan nambah cepet. Nah, dia akan nambah cepet. Seperti itu. Oke, setelah kita masuk ke tabel, lalu kita mencoba masuk ke header ya. Header punya buat apa? Header seperti ini. Nah, documentation. Ya, di atas ini otomatis akan memberikan sebuah titel ya, dokumen titel. Nah, ini bisa diganti. Belajar. Klik 1. Dia akan terus ngikut. Ya. Belajar satu terus sampai selesai. Nah, itu untuk fungsi header. Header itu berarti di sini ya, di atas ya, kepalanya ya, topnya berarti. Slider, footer, apa yang terjadi di footer? Misalnya ini kan banyak ya pemilihannya di footer dan sebagainya. Misalnya kita pakai yang di sini ya. Nah, apa yang terjadi di bawahnya? Nah, ini adalah catatan kaki ya, catatan kaki kalian bisa menggantinya. Diklik saja di sini. Kita nulis di sini, tinggal dihapus oke. Gitu di sini juga akan menjadi oke. Tipe here 1 misalnya dia akan ikut 1 terus. Oke, nah seperti itu ya untuk tulisan footer. Setelah footer, pack number atau pemberian nomor pada lembar kerja. Nah, di sini ada top. Top itu di mana? Top itu berarti kan atas. Kalau bottom itu di bawah. Apa yang terjadi? Ini pemberian nomor ya, bawah misal. Nah, dia akan memberikan nomor di bawah otomatis. Misal di sini ya, close dulu. Lalu kita mau ke bait berikutnya, apa yang terjadi? Nah, di bait berikutnya dia akan ikut dari 3. Nah, seperti itu. Seperti itu packnya. Next, pembuatan shape. Shape ini membuat lingkaran ya. Klik dulu shape, lalu pilih mau bikin lingkaran dan sebagainya. Di sini banyak simbol-simbol. Misalnya saya contohkan membuat lingkaran. Kita klik di lingkaran, otomatis kita berubah menjadi tombol plus. Lalu klik kiri pada mouse, tarik sesuai besaran lingkaran yang kita inginkan. Lalu klik kirinya dilepas, selesai. Nah seperti itu. Di sini banyak efek-efeknya ya, silakan dicoba, diklik-klik. Nah, banyak sekali shape style itu memberikan style. Shape ini untuk fill-nya.
Sama halnya seperti ini, kita pilih warna ya sesuai dengan kemampuan. So, shape shape outline berarti itu garis terluar pada gambar shape itu. Boleh hitam, boleh kuning, nah akan terasa nanti. Wake dash itu untuk modelnya, garisnya seperti apa, patah-patah atau bagaimana. Atau untuk wake itu untuk kejelasan warnanya ya, ingin kejelasannya untuk wake, nah seperti itu. Nah, di sini untuk buat artnya bebas nanti. Untuk teks juga seperti tadi ya, nanti kalau di belakang juga di bawah dan sebagainya. Position di mana? Nah ini untuk peletakan ini nanti. Kalau di sini ya dia akan ke tengah. Itu jarang biasanya sih. Tapi kalau ingin mengenal juga apa-apa, saya kembalikan lagi. Lalu rotate dan sebagainya sudah tahu ya, rotate ya sama aja karena ini bulat. Saya contohkan lagi yang kotak ya, misal ya persegi panjang. Persegi panjang kita panjangkan dulu. Nah seperti ini. Sudah ya, untuk pemberian warna kalian anggap, saya anggap kalian sudah paham. Kita ke rotate, klik di sini lalu pilih rotate. Nah, mau di flip udah apapun juga sudah bisa. Nah, seperti itu. Setelah kita masuk insert, insya Allah sudah word art. Nah, ini untuk memberikan efek ya. Misalkan di sini itu menuliskan word art ya, di sini kita perbesar biar kelihatan. Nah, diklik di sini lalu boleh tulisan oke. Nah, lihat di bawahnya di sini yang ada efek-efeknya ya. Nah, di sini juga ada banyak formatnya seperti tadi mungkin. Nah, bisa di slide. Nah, diklik di sini lalu memberikan warna pada shape dan sebagainya. Banyak sekali. Itu word art. Jadi kalau word art klik insert lalu pilih word art. Nah, selesai. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain. Oke. Desain, bagaimana penggunaan desain? Nah, ini saya besarkan lagi karena desain itu gunakan untuk desain lembaga kerja, kita klik desain lalu pilih pack color. Apa yang terjadi? Nah, dia akan berubah menjadi colornya sesuai dengan yang kita inginkan. Kuning jadi kuning. Tapi kan kuning terlalu cekar ya. Mungkin ya sudahlah kita kembalikan lagi menjadi normal lagi ya. Seperti itu untuk pack color. Oke, next ke pack border. Apa yang terjadi? Memberikan garis pada border atau border atau garis pada page lembar ya. Nah, pilih sesuai dengan maunya. Box mungkin. Nah, ini untuk kalau W tadi untuk ya, kejelasan tadi ingat ya. Ini terjadi dia akan memberikan warna kotak atau teks border garis kotak. Warna kotak ini menjadi warna hitam karena kita hitam. Misal mau ganti buah. Nah, di art sini gambar bisa diganti buah apel. Kan banyak sekali pilihannya. Pohon-pohonan juga bisa nih. Ini juga bisa. Oke. Nah, seperti ini. Next, selanjutnya setelah di sini misal ini ya buat pembuatan undangan ya misalnya. Misal untuk packnya saya hilangkan sih ya pack bordernya ya anak-anak, non saja kita pilih non. Non kalau oke, dah saya hilangkan aja, tinggal diklik tadi kita sudah hilang. Oh iya saya sampai lupa layout. Nah kita tadi mengenal yang namanya layout. Layout tuh seperti ini. Layout itu lembaga kerja kalian yang bisa disetting. Nah di sini kita mulai mengenal layout. Nah di sini ya, misal seperti ini. Ini 3 gambar. Kita yang mudah dulu dari orientasi. Fungsinya seperti apa Pak? Diklik saja, pilih landscape. Apa yang terjadi? Lihatlah di sini. Nanti menjadikan miring atasnya. Nah tidur. Tidur seperti ini. Nah setelah tidur, aduh Pak salah klik, tinggal di sini aja. Diklik lagi, undo, dikembalikan. Nah, atau tidak, kalau setelah kita miring, tinggal diklik orientasi, lalu pilih ke potret. Dia akan kembali lagi tegak. Lalu kita menggunakan margins. Kita mau mengatur layout kita ya, gambarnya ini ya.
kertas kita ukuran berapa dan sebagainya. Nah, kita masuk ke margin, lalu custom margin, pilih ke paper atau kertas kita. Nah, ketika kita membuka tadi, kita dihadirkan pada paper size letter ya, bawaan dari sini otomatis. Lalu kita pengen menggantinya Pak, karena ukuran kertas kita beda-beda, ada yang F4, A4 dan sebagainya. Misal kita akan menyotohkan ke A4 saja. Nah, ingatlah di sini preview itu untuk penampilan secara visual ya, ukuran kertasnya. Misal kita mau ganti F4, apa yang terjadinya? Di sini akan berubah. Misal kita mau ganti ke A4, apa yang terjadi? Lihatlah di sini. A4. Nah, seperti ini. Nah, lihatlah nanti yang di sini ketika kita mencet OK. Misal seperti ini ya, gambarnya kita pencet OK. Apa yang terjadi di sini pasti akan berubah. Lihat, kita pakai A4. Tadi letter kita setting ke A4. Ukurannya udah beda ya. Lihat di sini. Nah, dia akan berubah. Seperti itu untuk penggunaan paper tadi ya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misal nanti ada praktek mohon kertasnya anak-anak diganti F4. Nah, nanti setelahnya diganti F4. Mohon anak-anak diganti A4. Nah, nanti ya diganti A4. Itu saja. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Margin, custom margin, lalu margin. Nah, margin di sini ada top, left, bottom, right. Nah, itu seperti apa fungsinya? Seperti ini. Misal untuk top 254, left 254 cm, ini 254 cm, 254 cm, itu seperti ini fungsinya. Saya jelaskan. Kalau top itu berarti kan dari atas ke lembar kerja. Itu jarak yang bisa digunakan lembar kerja itu sejarak 2,54 cm. Nah, kalau kiri dia juga sama dari sini sampai ini 2,54 cm. Kalau dari kanan itu dari sini sampai sini yaitu berjarak 2,54 cm dan bawah pun juga sama 2,54 cm. Nah, jadi lembaga kerja dimulai itu saya bersihkan dulu. Nah, dimulai dari sini ke bawah sampai batas bawah 254 belok kanan sampai sini lagi. Nah, makanya menghasilkan tulisan di tengah ini. Tulisan di tengah ini. Tulisan di tengah ini menghasilkan tulisan di tengah ini lebar ini. Itu dihasilkan dari margin ini. Ukuran margin ini. Nah, kita sekarang akan merubah ukuran margin tersebut. Saya hapus dulu tandanya ya. Biar bersih. Nah, amati ya. Misal 254 menjadi 1 cm. Kita hapus dulu dengan tombol delete di keyboard atau backspace juga bisa. Nah, klik di sini lagi, kita ganti menjadi 1 cm. Amati di sini untuk profilnya juga bisa. Left berarti kan kiri ya. Tadi ya, left kiri. Nah, di sini juga akan berubah. Nah, amati di sini. Di sini kanan masih besar ya. Kita ganti angka 1. Nah, kita geser ke sini dia baru berubah. Nah, kita ganti angka 1, right. Ini kan bottom, ini right. Di sini dia baru berubah. Kita klik di sini. Nah, dia akan berubah. Lalu, ini untuk preview ya, belum terjadi ya. Kalau di OK, baru ada refleks di sini. Ada gantiannya, klik OK. Nah, lihatlah apa yang terjadi. Dia berubah ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan berubah seperti ini. Menjadi lebih dekat ya. Di sini dekat banget, ini dekat. Ini penerusannya. Ingat, semakin dekat 1 cm, juga 1 cm itu juga semua dari margin tadi, pengaturan margin. Oke. Nah, columns ini tadi yang untuk membuat koran nanti jadi praktekan dan kalian bisa review lagi semua menu-menu Microsoft Word ya di YouTube banyak sekali. Yang terpenting bisa kalian lakukan setiap harinya, kebiasaan. Semua ini karena kebiasaan ya, terbiasa menambah wawasan sendiri dan sebagainya. Nanti kalian lebih pintar lagi. Oke, setelah itu misalnya ini sudah selesai membuat program atau membuat dokumen, kita mau mencimannya. Nah, bisa di sini tombol save atau Ctrl+F. Kita klik. Nah, lalu pilih browse. Mau ditaruh di mana, mau di atau sebagainya, lalu diberikan nama, langkah sebagainya, lalu klik save, lalu dia akan menyimpan dengan sendirinya. Yang kedua, langkah yang kedua, klik file, lalu pilih save as, lalu browse. Nah, di sini sudah bisa memberikan mau ditaruh di mana, sama juga dengan tadi langkahnya.
berikan mana, lalu langkah, misal save. Nah, di sini sudah jadi, otomatis berubah menjadi langkah ya. Setelah ini kita mau print, misal mau print ya tinggal masuk di file atau file aja, masuk di file lalu print. Nah, di sini sesuaikan dengan printernya. Kalau saya di sini pakai Canon MF3010 ya, lalu print. Nah, di sini tinggal print lalu dia akan keluar melewati Canon MF3010 ini ya. Kalau mau di HP laser tinggal diklik sini, dia akan keluar di HP laser jet. Nah, semua ini tergantung jika settingan sudah benar ya. Misal kabel USB tertancap di komputernya dan sebagainya ya. Kalau tidak tertancap ya juga tidak akan ngeprint nanti ya. Oke, next selanjutnya yang terakhir yakni setelah kita print dan sebagainya, kita akan menutup. Misal sudah selesai, kita mau istirahat dan mau tidur. Setelah kita di-save kan sudah ada filenya ya atau backup-nya nanti yang bisa dilanjutkan ke depannya. Bisa dengan cara klik file lalu close, itu akan menutup. Diklik nanti. Kalau tidak ya di sini pojok kanan lalu close ini diklik. Nanti share-nya juga akan menutup. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk anak-anakku sudah mengikuti. Uh, Mungkin ada pertanyaan, saya beri waktu 2 menit. Saya kira cukup paham deh tadi penggambaran tutorial-tutorial dan sebagainya yang basic-basic yang sering kita gunakan. Saya beri waktu, misal, nah, tinggal 1 menit coba. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya harap kalian paham deh. Bagi yang belum bisa mengikuti nanti bisa mengikutinya di video YouTube-nya yang linknya akan saya bagikan nanti di grup dan materi tadi juga akan saya bagikan. Ya, bisa dibuka videonya, yuk. Nah, seperti itu. Ya, Mbak Jaratul. Nanti di YouTube bisa kalian ulang-ulang ya. Mungkin jika ada yang kurang paham dan terlalu cepat dan sebagainya bisa diulang-ulang ya. Mungkin ada pertanyaan anak-anakku, saya tunggu dulu ini. Nanti kita akan praktek jika sudah ada himbauan untuk masuk ya, jika sudah ada pemberitahuan dari sekolah masuk tetap kita praktekkan. Ini tadi kita belajar secara virtual, semoga bermanfaat. Baik, berhubung sudah tidak ada yang mau bertanya, nanti saya akan share linknya dan materinya bisa dibaca-baca, didalami. Jika kalian ingin memahami nanti bisa diulang-ulang YouTube-nya nanti untuk ke depan nanti bisa kita praktekkan lagi selain ini ya nanti ya mungkin selain Microsoft Word kita juga akan Excel juga dan program aplikasi Scratch. Apa itu Scratch? Itu Scratch digunakan untuk membuat game ya dia juga akan masuk ke situ kalau ada waktu dan sebelum itu kita tuntaskan dulu di Office dulu ya kita selesaikan. Oke, kalau begitu terima kasih bagi yang sudah mengikuti nanti semoga videonya nanti bisa bermanfaat dipelajari dengan baik dan persiapkan untuk ulangan selanjutnya dan nanti ujian selanjutnya dan semester ya semua akan keluar. Tolong untuk materi saya dicatat atau disimpan, diberi tanda bintang pada WhatsApp-nya ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya akhiri. Semoga anak-anakku semuanya sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, dan selalu taat pada orang tua, yang jadi anak yang soleh dan solehah, berguna jadi dan bangsa, dan selalu jaga kesehatan. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.